Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base hari ini hari Sabtu, tanggal 26 April 2025. Sebelum kita akan melanjutkan segenap tugas dan aktivitas kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang senantiasa melindungi, mengasihi, mencukupi dengan berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, Engkau kembali memberikan kami waktu yang baik, Engkau kembali memberikan kami hari yang baik untuk bisa kami memulai segenap tugas dan aktivitas kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk peristirahatan pada malam hari yang Engkau izinkan kami untuk lewati. Sehingga pada pagi hari ini Engkau izinkan kembali bagi kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru, memberi nafas kehidupan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan memulai segenap tugas aktivitas kami Tuhan, kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga apapun yang kami dengarkan, yang kami renungkan pada pagi hari ini Tuhan, bisa kami mengerti dengan baik. Terlebih dari itu Tuhan, kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, sertai kami, dan ampuni segenap dosa kami Tuhan yang telah kami perbuat sepanjang hari yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan untuk mengampuninya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama yaitu Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9 dan 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Kita tidak membawa apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tema perenungan kita adalah harta dunia bukan tujuan akhir. Harta dunia bukan tujuan akhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini? Apakah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama masih kita hidup? Jika seseorang sudah memiliki kekayaan yang melimpah, berbahagiakah hidupnya? Bapak Ibu mungkin pernah kita mendengar lagu sekolah minggu, apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Mungkin Bapak Ibu bisa melanjutkan seterusnya. Kita bisa melihat seorang tokoh di sini, Salomo, adalah raja yang sangat terkenal dengan hikmat dan kekayaan yang melimpah. Menyatakan bahwa kekayaan dunia itu adalah kesia-siaan. Di dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini, di dalam Pengkhotbah memberi peringatan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, walaupun sudah menjadi kaya. Mereka terus berusaha memperkaya diri sehingga mengejar kekayaan itu menjadi seperti candu. Mereka memperlihatkan bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan mereka. Bagi mereka, makna hidup terdapat pada kekayaan. Pengkhotbah mengingatkan bahwa kekayaan dapat menjadi sumber malapetaka. Di dalam
Pengkhotbah 5 ayat yang ke-12. Karena kekayaan bisa membuat seseorang menjadi sombong atau merasa diri sudah memiliki segalanya, banyak memiliki aset seperti rumah, mobil, emas, uang, dan lain-lainnya. Mereka merasa lebih dari orang lain, sehingga merasa berkuasa, lalu mereka menindas, merugikan orang lain, mencintai dunia, bahkan menjauh dari persekutuan dan Tuhan. Karena merasa tidak satu frekuensi dengan kehidupan orang lain yang taraf hidupnya lebih rendah dari mereka yang kaya, dan bahkan mereka hanya memiliki sosialita setaraf dengan mereka dan menjaga jarak untuk berelasi dengan orang yang dianggap kurang mampu. Ternyata memiliki kekayaan tidak dengan serta-merta membuat seseorang hidup di dalam kebahagiaan. Salomo berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Dan akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, dan oleh memburunya lah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat nas di atas juga menegaskan bahwa kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Orang kaya selalu tidak otomatis tenang di dalam hidupnya. Tidur pun terkadang tidak bisa nyenyak sebab mereka selalu memikirkan kekayaannya. Seperti apa yang difirmankan pada Alkitab, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan oleh karena ketidakpuasannya, orang kaya selalu berupaya bagaimana cara meningkatkan kekayaannya. Banyak sekali fakta orang-orang kaya tersandung di dalam berbagai kasus korupsi. Hal ini semata karena mereka ingin memperoleh kekayaan dengan jalan pintas di luar anugerah Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita semua agar kita jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, ketamakan, dan iri hati, melainkan pada Allah yang di dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Di dalam surat berisi nasihat untuk Timotius, Paulus mengingatkan mengenai pentingnya hidup dengan rasa cukup sebagai bagian dari arti ibadah yang sejati. Seseorang yang mampu menjalani hidup dengan rasa cukup niscaya tidak akan membiarkan hatinya melekat pada hal-hal materi atau segala sesuatu yang bersifat fana, karena kelak itu tidak akan dibawa ketika kita kembali kepadanya. Hal ini tidak berarti menjadi kaya secara materi itu berdosa, tetapi kita diminta berfokus pada hal-hal yang berdampak kekal. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah diberikan kesempatan hidup di dunia ini, yang mana tugas kita adalah memberitakan kabar baik, melakukan yang baik, memperkatakan yang baik, memiliki hati yang baik, dan tidak sebaliknya ikut terseret dengan gaya hidup orang-orang duniawi ini, melakukan segala kejahatan untuk mendapatkan harta duniawi. Allah lebih menghendaki hati kita melekat kepadanya dan tidak melekat pada hal-hal duniawi. Terlebih dari itu, mari kita menjadi agen-agen Allah di dunia ini yang menebarkan jalan kebenaran seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Harta kekayaan bukanlah tujuan akhir hidup ini, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Apakah semua harta yang kita miliki tersebut akan kita bawa pada saat kita tiada? Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7 disebutkan,
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jika saat ini kita dipercaya Tuhan untuk memiliki kekayaan lebih, ini adalah kesempatan berbagi, untuk berbuat baik, menjadi kaya di dalam kebajikan, dan menjadi berkat bagi sesama. Mengumpulkan harta di surga itu lebih utama bagi orang percaya. Karena itu, pikirkanlah perkara di atas, bukan perkara yang di bumi. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada saat ini yang sungguh mengingatkan kami Tuhan untuk selalu melekat kepada Tuhan atas kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi ini, tetapi terlebih dari itu Tuhan, memikirkan hal-hal yang kekal, yaitu apa yang menjadi kehendak-kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dunia ini. Bapa di surga, terima kasih untuk semua dan apapun yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Berkat-berkat Engkau berikan kepada secara berlimpah Tuhan. Biarlah itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajar kami selalu menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami yang memerlukan. Bapa di surga, pada saat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami juga yang di dalam kelemahan tubuh Tuhan. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah segala sakit penyakit yang diderita mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkatnya, biarlah Engkau yang menyembuhkannya Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Saudara-saudara kami yang masih hidup dalam pergumulan dan apapun yang mereka perjuangkan di dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah Engkau membukakan jalan, biarlah Engkau hadir di dalam segala pergumulan mereka. Terlebih dari itu Tuhan, Engkau menyediakan jalan keluar untuk mereka semua, sehingga hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan dan pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit yang ingin mengancam kehidupan kami, menjauhkan kami dari orang-orang yang bermaksud tidak baik kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami Tuhan, dalam melakukan tugas mereka untuk sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, dari hari ini, besok, dan seterusnya, hanya di dalam pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi sumber kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya untuk sepanjang hari ini. Tetaplah melekat atas kebenaran dan kehendak-kehendak firman Tuhan. Shalom.